Semangat pagi adik-adik smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Bas, media sharing dan diskusi mata pelajaran fisika SMA. Pada video sebelumnya, kita sudah diskusi tentang momen gaya dan momen couple. Untuk video kali ini, kita akan lanjutkan bab dinamika rotasinya, yaitu momen inersia. Sedangkan untuk momentum sudut, energi rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat akan kita diskusikan pada video-video berikutnya. Jangan sampai terlewat. Sebelum melanjutkan, dibantu subscribe, like, dan share agar adik-adik tidak ketinggalan sharing dan diskusi pada materi selanjutnya, serta agar lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. Adik-adik smart, mari kita mulai. Momen inersia menunjukkan kelembaman atau kecenderungan sebuah benda untuk berputar atau berotasi. Semakin besar massa sebuah benda atau semakin banyak partikel bermassa, maka semakin besar pula kelembaman sebuah benda untuk berotasi. Contohnya roda yang berputar, planet pada sistem tata surya, dan lainnya. Momen inersia adalah perkalian massa sebuah partikel dengan kuadrat jarak antar partikel dengan pusat rotasinya. Di sini ada sebuah partikel atau sebuah benda bermassa m, berputar pada jarak r dari sumbu rotasi p. Maka momen inersia yang disimbolkan dengan I adalah massa m dikalikan dengan r kuadrat. Satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Karena momen inersia adalah besaran skalar, maka nilainya tidak dipengaruhi oleh arah. Sehingga, momen inersia lebih dari sebuah partikel yang berotasi adalah jumlah atau sigma momen inersia dari setiap partikel-partikel tersebut. Sedangkan untuk partikel yang massanya terdistribusi kontinu atau tersebar dengan kerapatan tertentu, maka momen inersianya adalah integral jarak kuadrat terhadap fungsi massa atau dm. Masih ingat ya adik-adik bahwa massa dibagi volume adalah massa jenis atau yang disimbolkan dengan rho. Maka untuk massanya di sini adalah rho, yaitu massa jenis dikalikan dengan volume. Kemudian massa ini kita masukkan ke dalam fungsi di atas, sehingga kita peroleh untuk momen inersia adalah integral rho dikali r kuadrat terhadap variabel volume atau dv. Baik, para ahli fisika dengan rumus dasar yang sudah kita bahas tadi telah menurunkan momen inersia untuk berbagai benda tegar yang sering kita temui di lapangan, seperti pada tabel berikut ini. Misalnya, momen inersia sebuah batang silinder panjangnya L berputar dengan poros di tengahnya, maka momen inersianya adalah 1/12 mL kuadrat. Kemudian, yang lainnya, momen inersia sebuah bola pejal dengan diameter R, maka momen inersianya adalah 2/5 mr kuadrat. Adik-adik, akan ada beberapa soal yang menggunakan benda tegar ini, sehingga nantinya akan kita pakai momen inersia yang sudah ada formula ini untuk soal-soal berikut. Untuk benda tegar yang berubah porosnya dari poros awal, maka momen inersia barunya akan berubah. Perubahan sumbu rotasi akan merubah momen inersia sebuah benda. Di sini ada sebuah tongkat berputar di tengah dengan momen inersia IPM. Maka, bila porosnya berubah menjadi salah satu ujungnya dengan jarak D, kita geser, maka momen inersianya akan berubah menjadi I. Nah, menghitungnya I sama dengan IPM ditambah dengan MD kuadrat. Kita ambil soalnya.
Di sini kita akan coba menurunkan rumus momen inersia batang silinder yang awalnya di tengah menjadi di ujung. Perhatikan, I sama dengan IPM plus MD kuadrat. I sama dengan IPM, yaitu momen inersia di tengah batang silinder, ditambah M dikalikan dengan jarak poros awal dengan ujung batang. Bila panjang batang adalah L, maka L adalah 2 kali D, dan D adalah setengah dari L. Nilai D ini kita masukkan dalam rumus, maka kita peroleh persamaan momen inersia di ujungnya adalah sepertiga ml kuadrat. Terbukti ya. Contoh berikutnya, ada sebuah batang tipis yang panjangnya 4 meter dengan masanya 240 gram. Tentukan momen inersia baru bila digeser 1 meter dari sumbu rotasi awal. Di sini coba kita gambar ulang sebuah batang yang panjangnya adalah 4 meter, poros awalnya di tengah, kita geser dia 1 meter dari poros awal, sehingga momen inersianya akan berubah. Nah, kemudian kita akan coba masukkan dalam persamaan yang sudah kita bahas tadi. I sama dengan IPM plus MD kuadrat. D adalah jarak perubahannya dari poros awal ke poros akhir. Selanjutnya, kita masukkan nilainya ke dalam persamaan. Masanya adalah 0,24. Ingat, masanya tadi masih dalam satuan gram, sehingga kita rubah dulu ke dalam satuan kilogram. Selesaikan persamaan operasi matematikanya, maka kita akan peroleh momen inersia di titik yang baru, yaitu di poros yang kedua adalah 0,56 kg meter kuadrat. Jawabannya adalah D. Baik, semoga adik-adik mudah memahami materi yang sudah kita diskusikan tadi. Demikian sharing dan diskusi untuk pertemuan momen inersia ini. Nantikan video berikutnya pada materi selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak, like dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.